Hai guys, kembali lagi nih sama saya, Salitza. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sirkulasi menstruasi, fertilisasi, dan rongga panggul. Nah, yang pertama kita bahas adalah sirkulasi menstruasi dulu. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Nah, menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan sekali pada setiap wanita. Nah, yang pertama kita masuk ke fase ovulasi. Ovulasi ini sendiri ialah keluarnya sel telur dari ovarium yang normal terjadi setiap bulannya. Fase ini umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Di dalam ovarium wanita ada banyak sekali sel telur. Namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Nah, proses pematangan ini dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Setelah matang, sel telur kemudian keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi yang dicetuskan dari hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, masuk nih kita ke fase kedua, fase perjalanan dalam tuba falopii. Setelah keluar dari indung telur, sel telur berada di tuba falopii dan berjalan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopii hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Nah, kemudian masuklah kita ke fase di mana sel telur tidak dibuahi. Oke, bila tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpindah ke rahim dan hancur. Pada saat ini nih, korpus luteum mengecil dan kadar hormon dalam tubuh kembali menjadi normal seperti biasanya. Nah, lapisan dinding rahim yang menebal tadi mulai mengalami proses peluruhan sehingga keluarlah yang namanya darah haid ini. Nah, sudah mengerti kan bagaimana proses terjadinya menstruasi? Kalau sudah mengerti, mari kita next ke fertilisasi atau masa pembuahan. Nah, sekarang untuk masa fertilisasi ini kita masuk ke fase pertama, ialah fase perjalanan sperma. Nah, melalui ejakulasi dikeluarlah sperma 40 sampai 150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba falopii untuk membuahi sel telur. Nah, dengan berenang nih secara cepat, sperma dapat mencapai sel telur dalam waktu 30 menit. Nah, cepet banget kan? Dan mampu bertahan hidup selama 48 sampai 72 jam aja, guys. Nah, kalau ada satu sperma saja yang berhasil menembus sampai di saluran tuba falopii dan menembus atau merobos masuk dalam sel telur, maka terjadilah nih proses fertilisasi atau proses pembuahan yang memerlukan waktu sekitar 24 jam. Sel telur akan mengalami perubahan sehingga tak ada lagi sperma lain yang bisa masuk nih. Jadi cuma satu itu nih, sperma itu aja tuh yang masuk. Nah, pada saat ini juga lah gen dan kelamin atau yang disebut dengan mudigam ditentukan. Jika spermanya mengandung kromosom Y, maka bayinya akan laki-laki. Nah, sebaliknya juga, kalau yang sperma ini mengandung kromosom X, maka yang lahir nantinya adalah bayi perempuan, guys. Proses ini terjadi dalam tuba falopii. Nah, umumnya di daerah ampula atau
infundibulum. Ovum yang dilepaskan saat ovulasi dikelilingi oleh zona pellucida, yang di luarnya ada sel yang membentuk corona radiata. Kemudian zona pellucida ini mengalami perubahan, guys. Nah, kita masuk ke fase pembelahan sel nih. Sel telur yang telah dibuahi membelah dengan cepat, bertumbuh dalam pars ampularis tuba falopii menjadi beberapa sel. Nah, yang disebut dengan stadium morula atau masa morula. Nah, morula meninggalkan tuba falopii dan masuk ke dalam uterus selama 3-4 hari pasca fertilisasi ini, yang disebut dengan stadium blastula. Nah, masuklah kita ke fase implantasi. Dalam waktu 24 jam setelah dibuahi, sel telur tersebut akan membelah diri dengan cepat sehingga menjadi banyak sekali sel. Nah, proses pembelahan ini terus terjadi seiring berpindahnya sel telur dari saluran tuba falopii menuju rahim atau ke rahim. Nah, setelah itu barulah sel telur mulai berimplementasi atau menanamkan diri ke dinding rahim. Setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi tadi menempel nih pada endometrium. Dan dalam waktu 3 minggu, sel yang menempel di dinding rahim tadi mulai berkembang menjadi gumpalan dan sel syaraf pertama pada bayi. Nah, sudah mulai deh terbentuk bayinya, atau sudah berada di fase hamil. Gitu, guys. Gimana? Untuk fase fertilisasi ini sudah mengerti? Harus dong, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke tahap penghafalan nih. Penghafalan rongga panggul. Oke, tetap stay tune ya. Kita masuk ke bagian rangka panggul, oke? Panggul ini, ruang panggul terbagi menjadi 2. Ada panggul besar atau pelvis minor yang terletak di atas linea terminalis atau false pelvis, dan yang kedua ada panggul kecil atau pelvis minor terletak di bawah linea terminalis atau yang disebut dengan true pelvis. Nah, panggul itu terdiri dari bagian yang keras dan yang lunak. Untuk bagian yang keras itu terbentuk dari tulang, dan untuk bagian yang lunak terbentuk dari otot-otot dan ligamen. Nah, tulang panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tulang pangkal paha atau os coccyx. Nah, tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan dengan yang lainnya pada acetabulum. Tulang tersebut adalah tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ixium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, yang pertama kita bahas adalah tulang usus dulu ya, atau os ilium atau os ilium. Nah, batas atas yang tebal disebut dengan crista iliaca. Ujung depan maupun belakang yang menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Tonjolan tulang di bawah spina iliaca anterior superior disebut spina iliaca anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior ini terdapat cekungan yang disebut incisura ischiadica mayor. Garis yang membatasi panggul besar dan panggul kecil disebut linea innominata atau linea terminalis yang tadi. Nah, bagian yang kedua itu ada tulang duduk atau os isium. Tulang duduk atau os isium. Di mana tulang duduk ini terletak di sebelah bawah tulang usus. Pinggir belakangnya berduri disebut spina ischiadica. Dan di bawahnya terdapat incisura ischiadica minor. Bagian pinggir bawah tulang duduk yang sangat tebal yang dapat mendukung berat badan
pada saat duduk disebut tuber ischiadicum. Nah, kemudian ada juga nih tulang kemaluan atau os pubis. Nah, tulang kemaluan ini terletak di sebelah bawah dan depan dari tulang usus yang disebut dengan tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang yang terdapat dalam tulang panggul. Nah, lubang ini disebut foramen obturatorium. Ada juga nih ramus superior osis pubis merupakan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior osis pubis. Nah, ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Nah, bagian kedua itu ada tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang kelangkang merupakan tulang yang berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di sebelah antara kedua tulang pangkal paha. Tulang kelangkang terdiri dari 5 ruas tulang senyawa. Kiri dan kanan dari garis tampak 5 buah lubang yang disebut foramen sacralia anterior. Bagian atas dari sakrum yang berhubungan dengan 5 ruas tulang pinggang dan menonjol ke depan disebut promatorium. Nah, ke samping tulang kelangkang berhubungan dengan tulang pangkal paha melalui artikulasio sacroiliaca. Nah, bagian ketiga itu ada tulang tungkai atau os coccygeus, di mana tulang tungkai berbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang atau dapat mundur sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar gitu. Nah, pintu panggul sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada PAP atau pintu atas panggul. Disebut inlet, dibatasi oleh promotorium, linea innominata, dan pinggir atas symphysis. Nah, yang kedua itu ada RTP atau ruang tengah panggul. Kira-kira pada spina ischiadica disebut midlet. Nah, yang ketiga itu ada PBP atau pintu bawah panggul. Dibatasi symphysis dan arcus pubis yang disebut dengan outlet. Nah, yang keempat nih ada yang disebut dengan ruang panggul yang sebenarnya atau pelvis cavity yang berada antara inlet dan outlet. Nah, gimana guys? Kita sekarang udah mempelajari tentang sirkulasi menstruasi, fertilisasi, dan rongga panggul. Oke, diharap untuk semuanya itu mengerti, dan jangan lupa untuk like, komen, share ke semua media sosial kalian, dan subscribe ya. Terima kasih.